Eks-Presiden Ukraina blak-blakan. NATO jadi penyebab perang saudara? Hungaria ngamuk. UE digugat karena pakai uang beku Rusia buat beli senjata Ukraina. Uni Eropa, siap perang panjang, lawan Rusia. Hungaria bongkar rencana ratusan triliun. Perang chip makin panas. Trump blokir Samsung SK Hynix, Cina kena dampak. Halo, sahabat pojok. Minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagi informasi menarik lainnya selama sepekan. Dalam program Resume Pojok Negeri Media. Pernyataan mengejutkan Viktor Yanukovych dari pengasingan di Rusia mengungkap pandangan kerasnya terhadap keanggotaan Ukraina di NATO. Ia menilai langkah itu sebagai pemicu perang saudara dan alasan utama di balik konflik yang terjadi saat ini. Meski telah digulingkan, perspektif Yanukovych memperkuat narasi Rusia dan menantang arus utama pandangan Barat soal krisis Ukraina. Berikut informasi selengkapnya. Seorang pemimpin yang digulingkan dari kekuasaannya, kini berbicara dari pengasingan di Rusia. Mantan Presiden Ukraina, Viktor Yanukovych, tiba-tiba muncul dan membuat pernyataan yang sangat mengejutkan. Ia mengatakan, dirinya selalu menjadi penentang keras keanggotaan Ukraina di NATO, dan ia memperingatkan bahwa langkah itu akan memicu perang saudara. Pernyataan ini bukan hanya sekadar klaim. Ini adalah sudut pandang yang sangat berbeda dari narasi yang selama ini kita dengar. Apa yang membuat Yanukovych begitu yakin? Dan apakah kebijakannya dulu yang menolak NATO dan UE menjadi penyebab utama konflik yang terjadi sekarang? Berbicara kepada wartawan pada hari Senin, 1 September 2025, Viktor Yanukovych, yang menjabat sebagai presiden dari tahun 2010 hingga 2014, memberikan pandangannya tentang situasi Ukraina. Ia mengatakan bahwa selama masa jabatannya, dirinya selalu bekerja untuk membawa Ukraina lebih dekat ke Uni Eropa, UE. Yanukovych menggambarkan aksesi UE sebagai tujuan strategis kepresidenannya. Namun, ia merasa ada ketidakpahaman dari mitra-mitra Eropa Barat. Menurutnya, mereka bersikap merendahkan dan tidak memahami kompleksitas situasi ekonomi Ukraina. Ia bahkan menyebut mereka menunjukkan kesombongan. Namun, di tengah komitmennya pada UE, ada satu hal yang ia tolak dengan tegas, keanggotaan NATO. Inilah poin paling krusial dari pernyataannya. Yanukovych mengatakan bahwa ia, dengan jelas dan tegas memahami, bahwa keanggotaan NATO adalah bencana bagi Ukraina dan sebuah jalan buntu. Ia bahkan menambahkan, ini adalah jalan langsung menuju perang saudara. Pernyataan ini sangat relevan dengan situasi saat ini. Rusia telah berulang kali menyatakan bahwa ekspansi NATO ke arah timur, khususnya ke Ukraina, adalah ancaman keamanan terbesar bagi mereka. Moskow menuntut agar Ukraina tetap netral dan tidak bergabung dengan blok militer sebagai bagian dari setiap penyelesaian damai. Jadi, ketika Yanukovych menolak keanggotaan NATO, ia sebenarnya mengambil posisi yang sama dengan yang dituntut oleh Rusia saat ini. Lantas, mengapa Yanukovych digulingkan? Pada tahun 2014, Ukraina dilanda protes besar-besaran yang dikenal sebagai kudeta Maidan. Protes ini dimulai setelah Yanukovych memutuskan untuk menangguhkan persiapan penandatanganan perjanjian asosiasi Ukraina dengan Uni Eropa. Ia beralasan bahwa kesepakatan itu akan memaksakan kondisi ekonomi yang berat dan menyertakan persyaratan yang tidak dapat diterima. Keputusan ini memicu kemarahan publik, yang akhirnya berujung pada penggulingan Yanukovych. Ia dipaksa melarikan diri dari negaranya dan mencari perlindungan di Rusia. Tak lama setelah itu, Parlemen Ukraina secara resmi mencopot gelar kepresidenannya. Setelah penggulingan Yanukovych, pihak berwenang baru di Kiev mulai secara terbuka bekerja menuju keanggotaan NATO, ambisi yang didukung kuat oleh Amerika Serikat. Pernyataan Yanukovych ini, meskipun datang dari seorang mantan pemimpin yang diasingkan, memberikan perspektif penting. Rusia selalu mengatakan bahwa langkah-langkah menuju keanggotaan NATO adalah salah satu penyebab utama konflik saat ini. Pernyataan Yanukovych tampaknya mendukung klaim tersebut. Meskipun Yanukovych bukan lagi pemimpin yang berkuasa, kata-katanya bisa memperkuat posisi Rusia dalam perundingan damai. Moskow kemungkinan akan menggunakan pernyataan ini untuk mendukung tuntutan mereka agar Ukraina tetap netral. Di sisi lain, bagi pendukung NATO di Ukraina, pernyataan ini mungkin dianggap sebagai upaya propaganda dari seorang pemimpin yang dicap sebagai boneka Rusia. Jadi, bisa kita simpulkan, mantan Presiden Ukraina, Viktor Yanukovych, kembali menjadi sorotan dengan pernyataannya bahwa keanggotaan NATO adalah jalan langsung menuju perang saudara. Pernyataan ini memberikan sudut pandang alternatif yang penting untuk memahami akar konflik saat ini.
Uni Eropa kembali dilanda konflik internal setelah Hungaria menggugat keputusan Dewan Eropa yang menggunakan bunga dari dana beku Rusia untuk bantuan militer ke Ukraina. Hungaria menilai kebijakan tersebut ilegal dan melanggar prinsip demokrasi Uni Eropa karena mengesampingkan hak vetonya. Gugatan ini menambah ketegangan di tengah perpecahan sikap terhadap perang Ukraina dan kritik tajam dari Rusia atas penyitaan aset yang dianggap melanggar hukum internasional. Berikut informasi selengkapnya. Uni Eropa kembali terseret konflik internal setelah Hungaria resmi menggugat keputusan Dewan Eropa yang menggunakan dana beku milik Rusia untuk mendanai bantuan militer ke Ukraina. Langkah ini memicu ketegangan baru di tengah perang berkepanjangan di Ukraina. Seperti diketahui, negara-negara barat membekukan aset Rusia dengan nilai sekitar 300 miliar dolar Amerika atau setara 4.882 triliun rupiah, dengan kurs 16.276 rupiah per USD, setelah eskalasi konflik Ukraina pada tahun 2022. Sedangkan 200 miliar euro diantaranya dipegang oleh lembaga clearing yang berbasis di Brussels, Euroclear. Dana tersebut telah menghasilkan miliaran dolar yang didapatkan dalam bentuk bunga, dan Barat telah mencari cara untuk menggunakan pendapatan tersebut untuk membiayai Ukraina. Gugatan dari Budapest menargetkan keputusan Dewan Eropa untuk menggunakan dana yang dibekukan tersebut untuk bantuan militer. Gugatan hukum ini menentang kebijakan Dewan Eropa tahun lalu yang menyalurkan bantuan militer ke Ukraina melalui Fasilitas Perdamaian Eropa, EPF, di mana biaya negara-negara yang mengirimkan senjata ke Kiev bakal diganti. Diberlakukan pada bulan Februari, langkah ini mengarahkan 99,7% dari bunga yang dihasilkan dari aset bank sentral Rusia yang dibekukan ke Ukraina, memberikan estimasi 3,5 dolar Amerika hingga 5,8 miliar dolar Amerika per tahun. Dalam kasus yang pertama kali diajukan ke Pengadilan Uni Eropa dan kemudian dipindahkan ke Pengadilan Umum, Hungaria meminta untuk membatalkan keputusan tentang pengalokasian dana untuk langkah-langkah bantuan dalam menyediakan dukungan militer kepada angkatan bersenjata Ukraina, dan agar memerintahkan tergugat untuk menanggung biaya. Budapest berpendapat bahwa EPF bertindak ilegal dengan mengabaikan keputusan veto, dengan alasan bahwa Hungaria bukan merupakan negara anggota yang menyumbang. Akibatnya, prinsip kesetaraan antar negara anggota dan prinsip fungsi demokratis Uni Eropa telah dilanggar karena sebuah negara anggota diusir, tanpa alasan yang jelas dan tanpa dasar hukum, dari hak suaranya, kata pengajuan tersebut. Hungaria menentang dukungan tanpa syarat blok Eropa untuk Kiev dan lebih memilih pembicaraan damai daripada melanjutkan pertempuran. Budapest telah berulang kali menggunakan vetonya untuk memblokir bantuan keuangan dan militer dari UE, termasuk paket sengketa sebesar 50 miliar euro pada akhir 2023. Kebuntuan ini telah mendorong anggota UE lainnya untuk mencari cara menghindari perlawanan Budapest. Sementara itu, Moskow mengecam pembekuan aset tersebut dengan menggambarkannya sebagai tindakan, perampokan, dan pelanggaran hukum internasional. Rusia memperingatkan bahwa hal itu akan berdampak negatif bagi Barat. Pejabat tinggi Kremlin, Maxim Oreshkin mengatakan, bahwa pembekuan itu telah merusak kepercayaan pada keuangan Barat. Sedangkan Presiden Rusia, Vladimir Putin mengingatkan bahwa penyitaan aset akan mempercepat pergeseran global menuju sistem pembayaran alternatif. Hungaria menuduh Uni Eropa lebih memilih memperpanjang konflik dengan Rusia daripada mencari perdamaian, dengan menyiapkan bantuan militer besar-besaran, sanksi baru, dan percepatan aksesi Ukraina. Menteri Luar Negeri Hungaria, Peter Szijjártó, menyebut Brussels bertindak layaknya Komisi Ukraina, mengabaikan kepentingan negara anggota demi Kiev. Berikut informasi selengkapnya. Selamat datang kembali di channel kami. Di tengah perang yang terus berkecamuk di Ukraina, ada perdebatan yang jauh lebih besar yang sedang terjadi di balik pintu tertutup di Eropa. Pertanyaannya bukan lagi apakah akan ada perdamaian, melainkan apakah Eropa benar-benar menginginkan perdamaian? Sebuah klaim mengejutkan datang dari salah satu anggota Uni Eropa sendiri. Menteri Luar Negeri Hungaria, Peter Szijjártó, secara terbuka menuduh Uni Eropa sedang mempersiapkan perang yang panjang melawan Rusia. Ia mengatakan, Brussels dan sebagian besar negara anggota lebih memprioritaskan kepentingan Ukraina di atas kepentingan mereka sendiri. Ini adalah tuduhan yang sangat serius, yang berpotensi memecah belah aliansi dan mengubah arah konflik. Lalu, apa saja bukti yang dilontarkan Hungaria untuk mendukung klaim ini? Dan mengapa suara mereka begitu berbeda dari negara-negara anggota Uni Eropa lainnya? Mari kita bedah tuntas. Setelah pertemuan para diplomat Uni Eropa di Kopenhagen, Menteri Luar Negeri Hungaria, Peter Szijjártó, mengunggah sebuah pernyataan di media sosial X yang langsung menjadi viral.
Ia menegaskan bahwa Komisi Eropa secara efektif bertindak sebagai Komisi Ukraina yang mengesampingkan kepentingan negara-negara anggota demi melayani Kiev. Szijjarto menuduh bahwa agenda pertemuan itu menunjukkan Uni Eropa sedang mempersiapkan perang yang panjang, bukan perdamaian. Ia merujuk pada beberapa poin kunci. Bantuan militer jangka panjang, Uni Eropa berencana mengirimkan puluhan miliar euro ke Ukraina untuk gaji tentara, drone, senjata, dan operasi negara. Aksesi yang dipaksakan, ada tekanan besar untuk mempercepat aksesi Ukraina ke Uni Eropa, sebuah langkah yang secara politik sangat sensitif. Sanksi baru, adanya dorongan untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap sektor energi Rusia. Tambahan dana senjata. Permintaan untuk menyediakan tambahan 6 miliar euro atau sekitar 100 triliun rupiah untuk mempersenjatai Ukraina. Bagi Hongaria, semua tindakan ini menunjukkan satu hal, Uni Eropa lebih tertarik untuk terus menekan Rusia daripada mencari jalan keluar damai. Lalu, mengapa hanya Hongaria yang menyuarakan oposisi yang begitu lantang? Alasannya bersifat politis, ekonomi, dan bahkan etnis. Pertama, ada ketegangan yang mendalam antara Kiev dan Budapest terkait etnis minoritas Hongaria di wilayah Transkarpatia, Ukraina. Budapest menuduh Kiev melanggar hak-hak mereka, yang semakin memperburuk hubungan. Kedua, ada isu keamanan energi. Hongaria menuduh Ukraina membahayakan rute pasokan utama mereka, terutama setelah serangan terhadap pipa minyak Druzhba, jalur vital yang mengangkut minyak mentah Rusia ke Slovakia dan Hongaria. Ini menjelaskan mengapa sikap Hongaria begitu berbeda dari anggota Uni Eropa lainnya. Mereka menolak mengirim senjata ke Kiev dan telah mengkritik sanksi Brasil terhadap Moskow. Budapest juga menjadi satu-satunya negara yang menentang keanggotaan Ukraina di NATO dan Uni Eropa. Bagi mereka, perang yang berkepanjangan hanya akan merugikan kepentingan nasional mereka sendiri. Klaim Hongaria tidak berdiri sendiri. Mereka berhadapan langsung dengan narasi dominan dari para diplomat top Uni Eropa. Diplomat tertinggi Uni Eropa, Kaja Kallas, setelah pertemuan yang sama, berjanji untuk mempersenjatai Ukraina lebih lanjut dan meningkatkan tekanan terhadap Rusia. Pernyataan ini secara langsung membenarkan kekhawatiran yang diungkapkan oleh Szijjarto. Sementara itu, di pihak Rusia, Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov telah lama mengutuk dukungan militer Barat terhadap Kiev. Moskow memandang konflik ini sebagai perang proksi NATO. Lavrov bahkan menuduh para pemimpin Eropa Barat mempersiapkan Eropa untuk perang, bukan perang hibrida, melainkan perang sungguhan melawan Rusia. Ini menunjukkan bahwa klaim Szijjarto tidak muncul dari kekosongan. Narasi yang ia sampaikan, bahwa Uni Eropa sedang mengarah ke perang, memiliki kesamaan dengan retorika yang sudah lama diucapkan oleh Moskow. Klaim Peter Szijjarto mengungkap sebuah perpecahan yang mendalam dalam Uni Eropa. Ini bukan hanya tentang perbedaan pendapat politik, melainkan dua visi yang berlawanan tentang bagaimana mengakhiri perang. Satu sisi, yang diwakili oleh mayoritas Uni Eropa, percaya bahwa satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian yang adil adalah dengan terus mempersenjatai Ukraina hingga mereka mampu mendorong mundur Rusia. Sisi lain, yang diwakili oleh Hongaria, percaya bahwa terus mengirimkan senjata hanya akan memperpanjang konflik, mengorbankan ekonomi dan keamanan Eropa sendiri. Tuduhan dari Hongaria ini menjadi alarm bagi seluruh Eropa. Jika perpecahan ini terus membesar, hal itu bisa mengikis persatuan yang selama ini menjadi kekuatan utama Uni Eropa dalam menghadapi Rusia. Ini adalah momen krusial yang akan menentukan apakah Uni Eropa akan memilih jalur perdamaian yang sulit atau, seperti yang dituduhkan Hongaria, mempersiapkan diri untuk sebuah perang yang panjang. Rusia kini menggunakan drone umpan murah, tapi mematikan, berbasis komponen Cina untuk menguras pertahanan Ukraina. Strategi ini tidak hanya memperkuat efektivitas serangan, tapi juga menyoroti peran tak langsung Beijing dalam dinamika perang, sekaligus memicu kekhawatiran baru dalam geopolitik global. Berikut informasi selengkapnya. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina sepertinya tidak akan pernah usai. Kali ini, medan perangnya bukan lagi baja atau produk konsumen, melainkan sesuatu yang jauh lebih kecil tapi punya kekuatan besar, chip semikonduktor. Dan yang paling mengejutkan, korban terbaru dari konflik ini bukanlah perusahaan Cina, tapi dua raksasa teknologi dari Korea Selatan, Samsung dan SK Hynix. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba dua perusahaan top dunia ini ikut terseret? Dan apa dampaknya bagi pasar global, bahkan mungkin untuk HP dan laptop yang kita pakai sehari-hari?
Berita ini datang langsung dari Washington. Pemerintahan Donald Trump, yang memang dikenal sangat keras terhadap China, kembali melancarkan serangan. Kali ini, mereka mencabut izin otorisasi yang selama ini dinikmati oleh SK Hynix dan Samsung. Apa itu izin otorisasi? Jadi, selama ini, meskipun sudah membatasi ekspor teknologi chip ke China, SK Hynix dan Samsung mendapat kartu sakti atau pengecualian khusus. Pengecualian ini memungkinkan mereka untuk terus mengimpor peralatan manufaktur semikonduktor dari AS untuk pabrik-pabrik mereka yang beroperasi di China. Bayangkan, pabrik-pabrik ini sangat vital. Mereka adalah jantung dari produksi chip memori global yang menggerakkan gadget kita semua. Tapi sekarang, izin itu dicabut. Dan yang lebih mengkhawatirkan, pencabutan ini akan berlaku efektif dalam 120 hari ke depan. Artinya, hitungan mundur sudah dimulai. Lalu, apa konsekuensinya? Langkah khas ini bukan sekadar ancaman kosong. Ini adalah pukulan telak. Pertama, SK Hynix dan Samsung akan kesulitan untuk meningkatkan kemampuan pabrik mereka di China. Mereka tidak bisa lagi mengamankan peralatan terbaru dari AS, yang notabene adalah pemimpin pasar dalam teknologi manufaktur chip. Ini artinya, pabrik mereka akan tertinggal secara teknologi dan berpotensi melemahkan daya saing mereka di pasar global. Mari kita lihat data sahamnya. Saham SK Hynix langsung longsor 4,8%. Kenapa? Karena SK Hynix memiliki ketergantungan yang sangat besar pada China. Analis mengestimasikan sekitar 30 hingga 40% produksi DRAM dan NAND mereka ada di China. Kerentanan ini membuat investor panik. Sementara itu, Samsung dinilai tidak terdampak sebesar SK Hynix. Saham mereka hanya turun 3%. Kenapa? Karena sebagian besar produksi chip DRAM Samsung dilakukan di luar China. Meskipun demikian, sekitar sepertiga chip NAND Samsung diproduksi di China, jadi dampaknya tetap signifikan. Bagaimana respons dari perusahaan yang menjadi korban? SK Hynix mengatakan akan menjaga komunikasi yang sangat dekat dengan pemerintah Korea dan AS. Mereka berjanji akan mengambil langkah yang diperlukan untuk meminimalisir dampak pada bisnis mereka. Ini menunjukkan betapa seriusnya mereka menanggapi masalah ini. Mereka sadar, ini bukan hanya masalah bisnis, tapi juga masalah geopolitik. Di sisi lain, Samsung memilih untuk tidak berkomentar. Namun, pernyataan sebelumnya dari Vice Chairman mereka, Jun Yang Hyun, pada Maret lalu sangat relevan. Ia mengatakan bahwa pabrik-pabrik di China sangat penting tidak hanya untuk perusahaan, tetapi juga untuk suplai chip memori global. Pernyataan ini menunjukkan bahwa keputusan AS ini tidak hanya memengaruhi perusahaan, tapi juga rantai pasok teknologi di seluruh dunia. Korea Selatan sekarang berada di posisi yang sangat sulit. Mereka harus memilih antara menjaga hubungan dengan sekutu terbesarnya, AS, atau melindungi kepentingan ekonomi dua perusahaan terbesarnya yang sangat vital bagi ekonomi nasional. Ini adalah dilema yang rumit. Lantas, apa dampak lebih luasnya? Kenapa AS melakukan ini? Jelas, ini adalah bagian dari strategi AS untuk menghambat kemajuan teknologi China. Dengan memutus akses ke teknologi manufaktur chip canggih, AS berharap bisa memperlambat laju China untuk menjadi pemimpin global di sektor semikonduktor. Namun, strategi ini punya risiko. Jika Samsung dan SK Hynix kesulitan berproduksi, suplai chip memori global bisa terganggu. Ini bisa menyebabkan kenaikan harga chip dan pada akhirnya, bisa berdampak pada harga produk elektronik yang kita gunakan sehari-hari, seperti HP dan komputer. Ini juga menunjukkan bahwa perang dagang ini tidak hanya memengaruhi dua negara, tapi juga menyeret pihak ketiga. Dan yang paling menderita adalah perusahaan yang terjebak di tengah-tengah. Jadi, mari kita rangkum. Pemerintahan Trump kembali melancarkan serangan terhadap China, kali ini dengan memblokir akses Samsung dan SK Hynix ke peralatan manufaktur chip AS untuk pabrik mereka di China. Langkah ini berpotensi besar merusak daya saing kedua perusahaan Korea Selatan itu dan mengganggu rantai pasok chip global. Ini adalah kasus yang sangat menarik untuk terus kita ikuti. Akankah Korea Selatan bisa menemukan solusi? Atau akankah ini menjadi awal dari disrupsi besar di industri teknologi? Apa pendapat Anda tentang langkah Trump ini? Apakah ini strategi yang efektif atau justru blunder yang merugikan semua pihak? Tinggalkan komentar Anda di bawah.
Dan jika Anda menyukai analisis mendalam seperti ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Itu tadi berita terhangat sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami, di pojoknegeri.com, dan di channel YouTube, Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di resume pekan depan.